Halo semuanya, perkenalkan permainan baru yang kita buat, permainan puzzle game baru yang namanya Anexar. Pertama sebelum kita lebih mengenal apa itu Anexar, kita kenalan dulu dong. Nah, Ya, jadi perkenalkan nama saya adalah Andreas Noah Jati Sesoca, dan saya ditemani dengan teman saya. ya. Aku Albert William Santosa. Ya, kami dari grup D. Kami mendapat tema puzzle dan konstruksi. Jadi pertama-tama kita menentukan tema dari permainan yang ingin kita buat, permainan unik yang baru. Nah, sebelum kita mendapatkan permainan Anexar ini, kita sebelumnya meneliti dan menelaah sebenarnya apa sih masalah yang ada sebelum dalam permainan puzzle yang udah ada, terus apa sih yang bisa kita kembangin dari permainan puzzle itu. Nah, kita menyadari bahwa rata-rata hampir kebanyakan besar permainan puzzle yang beredar di masyarakat itu rata-rata permainan puzzle jigsaw yang tujuan permainannya itu hanya menyusun sebuah gambar atau sebuah bentuk. Nah, kita ingin, jadi dari permainan Anexar ini kita ingin sebuah permainan baru, sebuah permainan puzzle yang tujuannya itu nggak cuma membentuk sebuah bentuk atau sebuah gambar, tapi juga permainan puzzle yang menarik, yang bisa bikin pemain-pemainnya tuh antusias buat permainannya, untuk memainkannya. Nah, jadi tujuan dari permainan Anexar ini adalah supaya menjadi permainan puzzle baru yang cara bermainnya nggak cuma menyusun sebuah bentuk, melainkan permainan puzzle yang interaktif dan menyenangkan untuk dimainkan bersama-sama dengan teman-teman kita. Nah, manfaat dari permainan ini adalah kita bertujuan supaya Anexar bisa meningkatkan hubungan dan keakraban antar sesama. Karena Anexar ini Ya, dibuat untuk pemain yang lebih dari satu. Terus juga permainan Anexar ini juga bisa melatih konsentrasi, melatih kemampuan mengatur strategi supaya kita bisa menjadi juaranya atau pemenangnya. Terus juga meningkatkan kekreatifan supaya kita bisa menaruh langkah atau gerakan yang bisa mengalahkan teman kita. Sebenarnya apa sih Anexar itu? Nah, jadi Anexar ini itu sebenarnya adalah permainan yang tujuannya itu menggabungkan masing-masing puzzle dengan puzzle yang lain. Jadi konsepnya adalah ada satu puzzle dengan warna merah contohnya, terus dia akan memilih kepala dengan warna yang berbeda. Nah, seperti contoh di gambar itu ada puzzle warna merah dengan kepala berwarna hitam. Nah, jadi puzzle itu akan disambungkan dengan puzzle yang warnanya sama dengan kepalanya, puzzle warna hitam. Nah, kenapa namanya Anexar? Nah, jadi kita mendapatkan nama Anexar ini adalah Anexar merupakan bahasa Portugis dari attach atau menyambungkan. Karena Anexar ini memang tujuannya adalah untuk menyambungkan masing-masing puzzle hingga kita mendapatkan sebuah pemenang. Nah, jadi Anexar ini terdiri dari sebanyak 124 puzzle, terus juga puzzle yang masing-masing berbentuk persegi. Puzzle Anexar terbagi menjadi 4 warna, merah, hitam, biru, dan putih. Itu pilihan warna inti yang kami tentukan. Terus nanti dari masing-masing puzzle tersebut akan memiliki kombinasi warna, jumlah kepala, dan lubang yang berbeda. Jadi nanti ada puzzle warna hitam yang memiliki kepala warna merah, atau kepala warna biru, dan seterusnya. Nah, jadi jenis permainan Anexar ini merupakan permainan kombinasi puzzle dengan kartu. Nah, jumlah pemain untuk permainan ini itu cocok buat 2 sampai 4 orang. Minimal 2 orang, tapi sebenarnya lebih dari 4 itu tidak apa-apa. Marketing kita, tujuan penjualan kita adalah untuk semua kalangan, bisa orang dewasa, anak muda, remaja, kemudian mungkin batasannya lebih ke untuk usia 8 tahun ke atas, itu lebih cocok untuk permainan ini. Ya, kebutuhan dari permainan Anexar ini adalah papan atau sebuah bidang untuk memainkannya, terus nanti ada kartu berbentuk puzzle yang terdiri dari 124 puzzle, kemudian juga ada puzzle dengan kombinasi warna yang berbeda-beda. Nah, nah, cara bermainnya akan dijelaskan dengan teman saya. ya. Cara bermain. Yang pertama adalah membagi puzzle dengan 10 puzzle kepada setiap pemainnya. Lalu yang kedua, menentukan siapa yang bergerak pertama. Bisa dengan cara suit, humbimba, atau cara yang lain, itu terserah. Yang ketiga, puzzle yang menjadi
patokan atau puzzle yang pertama di papan tersebut diambil dari tag. Yang keempat, puzzle akan terdiri dari 4 warna dengan kombinasi bentuk dan kepala yang berbeda-beda. Yang kelima, pemain harus menyambungkan masing-masing puzzle tersebut sampai puzzle yang di tangannya itu habis. Yang keenam, pemain yang tidak dapat menyambungkan puzzle yang berada di papan akan mengambil satu puzzle dari deck, lalu gilirannya akan berakhir. Yang ketujuh, pemain yang berhasil menghabiskan puzzle-nya dari tangan adalah pemenangnya. Aturan bermain. Yang pertama, jika seseorang membentuk 3 puzzle segaris dengan warna yang sama, dan pemain lawan tidak bisa menaruh warna yang sama pada puzzle tersebut, garis tersebut, maka musuh akan mengambil 3 puzzle dari deck. Yang kedua, musuh akan mengambil berapa banyak sesuai dari garis yang terbentuk pada papan tersebut. Jika menghasilkan 4 garis segaris, maka musuh akan mengambil sebanyak 4 dari deck. 5, juga 5, 6, dan juga 6. Sama sesuai dengan garis yang terjadi. Yang ketiga, yaitu bentuk dari garis tersebut, ya 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang keempat, akan ada puzzle yang bergambar silang, yang artinya pemain tidak bisa melanjutkan atau menghubungkan puzzle tersebut karena puzzle tersebut hanya memiliki 1 kepala. Yang kelima, akan ada puzzle dengan 4 kepala di sisinya dan berwarna beda-beda, sehingga pemain tersebut bisa menaruh atau menyambungkan puzzle tersebut bebas di mana saja. Yang keenam, akan ada puzzle dengan gambar panah atau yang di samping tersebut. Nah, itu akan memiliki pemain yang mendapat puzzle itu akan bisa menukar puzzle di tangannya sendiri dan menukarkan kepada puzzle yang ada di tangan musuh dan bisa memilih kepada siapa ia pilih. Nah, bahan baku yang kita gunakan adalah karton berukuran tebal. Nanti puzzle tersebut akan berbentuk ukuran 2x2. Nah, ini adalah contoh gambaran produk permainan kami. Ya, jadi pada dasarnya contohnya adalah jika patokan yang diambil didapat dari warna merah yang ada di paling kiri, puzzle warna merah yang paling kiri dengan kepala biru dan kepala merah, nanti akan dilanjutkan dengan pemain lain untuk menyambungkan puzzle merah tersebut. Seperti itu ada puzzle warna hitam, kemudian puzzle hitam disambung dengan warna putih, dan seterusnya. Ya. Kira-kira desain kemasan yang kita buat seperti ini. Dengan bagian depan ada contoh gambar aneksar, tulisan aneksar, dan bagian di belakangnya ada sedikit peraturan singkat permainan dan ada gambar aneksar, gambar logo aneksar tersebut. Nah, perkiraan harga yang kita ingin jual itu dengan melihat harga cetak puzzle itu ada di kisaran 50 ribuan. Harga pembuatan kemasan kisaran 10 sampai 15 ribu. Nah, dengan harga tersebut kita akan menjual puzzle aneksar ini di harga jual kisaran 65 sampai 75 ribu. Tergantung harga pembuatan tersebut. Jika harga pembuatan bisa lebih murah, kemungkinan harga jual bisa berubah. Yang pastinya kita akan menjual di harga 75. Ya. Nah, ini desain poster yang kita buat. Desainnya untuk
menjelaskan dan menyebutkan nama permainannya Anexar. Kemudian juga kami menyertakan desain kemasannya, bagian depan dan maupun bagian belakang, dan juga harga yang kami tentukan yaitu harga 75.000. Kemudian juga ide dari poster ini adalah kami mendasarkan dari menggunakan warna yang berbeda-beda, karena permainan Anexar ini juga isinya permainan puzzle dengan warna yang saling kontras, hitam putih, kemudian juga merah dengan biru. Jadi kami ingin poster ini juga segaris pemahamannya dengan Anexar, kemudian juga bisa menarik perhatian dengan warna yang berbeda-beda tersebut. Ya. Di dalam poster ini juga terdapat kontak kami melalui Instagram, jadi untuk konsumen yang merasa tertarik atau ingin membeli dan penasaran, bisa langsung menghubungi kami di kontak DM Instagram. Ya. Ya, itu kira-kira tentang permainan Anexar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, terima Sampai kasih. jumpa.